Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama sisihkan 200 gram margarin, sisihkan di wadah. Nah, ini tuh margarinnya aku potong-potong supaya lebih mudah aja. 170 gram gula pasir putih yang sudah dihaluskan, 2 saset atau setara dengan 78 gram susu kental manis putih, setengah sendok teh vanila cair. Buat kalian mau pakai vanila bubuk juga boleh. Nah, sekarang kita kocok adonan ini dengan mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi. Nah, untuk sesekali boleh kita matikan dulu untuk mixernya dan kita rapihkan atau kita ratakan untuk bagian pinggir ini dengan spatula agar semua bahannya tercampur dengan rata. Nah, untuk sekarang boleh kita nyalakan lagi mixernya. Kita kocok kembali adonan ini menggunakan kecepatan yang tinggi sampai adonannya mengembang dan warna adonannya pucat. Nah, ini untuk adonannya sudah mengembang dan warna adonannya putih pucat. Lalu kita tambahkan 5 butir kuning telur. Kita masukkan aja satu persatu sambil kita kocok adonan ini. Ini supaya adonannya gampang tercampur rata aja. Jadi kita masukkan kuning telurnya secara bertahap ya. Nah, setelah semua kuning telurnya dimasukkan ya, sambil dikocok, lalu kita ratakan juga untuk bagian pinggirnya dengan spatula supaya tidak ada bahan atau kuning telurnya itu masih mengendap di dasar adonan ya. Oke, untuk selanjutnya kocok kembali dengan kecepatan tinggi sampai benar-benar adonannya tercampur dengan maksimal ya. Nah, kalau udah adonannya tercampur dan mengembang seperti ini, sisihkan dulu. Sekarang siapkan wadah lain, sisihkan saringan di wadah ini. Lalu kita masukkan aja 170 gram tepung terigu protein sedang, 1 saset atau setara dengan 3 sendok makan susu bubuk putih ya. Ini harus disaring supaya tidak ada bahan yang menggumpal, bahan kering ini ya. Oke, sekarang kita sisihkan di bahan yang pertama untuk tepung dan susunya. Lalu kita campurkan dan kita aduk juga dengan spatula. Semua bahan ini harus tercampur dengan rata. Nah, adonan ini sudah tercampur merata, sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan wadah lain, lalu sisihkan 5 butir putih telurnya aja. Sekarang kita kocok dengan mixer menggunakan kecepatan yang tinggi sampai putih telurnya itu berbusa, putih dan kaku ya. Nah, untuk selanjutnya siapkan 3 sendok makan coklat bubuk dan 5 sendok makan air panas, ratakan, sisihkan. Selanjutnya bahan tadi yang udah aku siapkan ya. Lalu kita campurkan dengan putih telurnya ya. Lalu kita aduk-aduk dengan spatula sampai benar-benar putih telurnya itu tercampur rata, dan kita pastikan juga jangan sampai putih telurnya masih mengendap di dasar adonan ya, supaya nanti hasil kuenya itu benar-benar mengembang, anti gagal dan anti bantat juga.
Nah, untuk adonan ini setelah merata, lalu kita campurkan dengan coklat tadi ya yang udah dicairkan dengan air panas. Nah, ini sebagian adonan cuma 1 centong aja kita campurkan ke coklatnya supaya mudah aja. Lalu kita masukkan aja semua coklat yang ada di mangkuk ya. Kita ratakan dengan spatula, diaduk-aduk sampai tercampur rata dan pastikan untuk coklatnya itu jangan sampai ada di dasar adonan ya. Supaya nanti saat proses pemanggangan bolunya itu tidak turun ke bawah alias kempes. Tambahkan juga dengan 1 sendok teh pasta coklat, buat kalian mau diganti dengan susu kental manis coklat juga boleh ya. Nah, ini adonannya diaduk-aduk menggunakan spatula. Ini perlahannya, jangan keburu-buru supaya adonannya tidak kempes ya. Oke, untuk selanjutnya kita sisihkan beberapa bagian 3 centong ya di wadah lain, lalu kita tambahkan 50 gram keju yang udah diparut, lalu kita ratakan dengan sendok ini sampai tercampur rata. Setelah rata sisihkan, lalu kita akan sisihkan di loyang. Untuk loyang ukuran 20 cm, tingginya 7 cm. Ini kita olesi aja dengan Carlo. Carlo itu campuran tepung, minyak dan margarin, jadi perbandingannya 1 sendok teh semuanya ya. Oke, selanjutnya kita sisihkan aja pertama ini yang tidak pakai keju ya. Nah, lalu kita ratakan untuk bagian atasnya dengan spatula. Oke, setelah merata kita sisihkan adonan yang udah dikasih keju yang udah diparut itu ya. Sisihkan aja semua yang ada di mangkuk. Lalu untuk atasnya harus diratakan supaya rapih ya. Nah, selanjutnya kita sisihkan adonan yang terakhir yang tidak kita pakai keju yang sudah diparut itu, sisihkan aja semua adonannya. Lalu untuk atasnya kita ratakan juga dengan spatula supaya rapi. Nah, ini adonan kue yang udah siap kita panggang, dihentak-hentakan supaya tidak ada gelembung. Untuk pemanggangan harus dipanaskan dulu sebelumnya selama 10 menit, jadi ovennya udah panas ya. Kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 40 menit atau silakan disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini tuh udah matang ya, boleh kita keluarkan kuenya dari loyang. Wah, ini dia hasilnya, walaupun tanpa SP, tanpa pengembang, tanpa baking powder dan soda kue, bener-bener hasilnya sempurna. Potong-potong berasa banget empuknya ya. Oke, buat kalian selamat mencoba, semoga video ini suka dan semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe-nya. Nah, ini buat kalian, kita lihat untuk bagian dalamnya lembut banget, tanpa pori, wangi, enak. Dan buat kalian mau untuk ide usaha ataupun ide bisnis, silakan disesuaikan aja dengan harga di kota masing-masing ya. Jangan lupa subscribe, tonton terus video ini. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja, pertama 200 gram margarin sisihkan di wadah yang lebih lebar. 200 gram gula pasir putih udah dihaluskan atau di blender. 2 saset atau setara dengan 76 gram susu kental manis putih. 1 sendok teh vanila cair, boleh buat kalian diganti dengan vanila bubuk juga ya. Sekarang kita ratakan dulu sebelum mixernya kita nyalakan. Pertama kita nyalakan mixer dengan kecepatan yang rendah supaya bahannya tidak berhamburan ya. Dan setelah beberapa saat boleh kita naikkan untuk mixernya di kecepatan yang tinggi sampai adonannya itu mengembang dan pucat. Nah, boleh kita matikan dulu untuk mixernya, lalu kita ratakan bagian pinggir adonan yang belum tercampur rata. Ratakan menggunakan spatula ya. Nah, setelah itu boleh kita nyalakan kembali untuk mixernya menggunakan kecepatan yang tinggi. Nah, ini adonannya sudah mengembang ya. Lalu kita tambahkan atau kita masukkan
5 butir telur, kuning telurnya masukkan aja satu persatu telurnya, lalu kita sambil kocok menggunakan mixer dengan kecepatan yang tinggi. Ini tujuannya supaya hasil kue bolu itu lembut, anti bantat, mengembangnya sempurna. Walaupun tanpa SP, tanpa pengembang lainnya, bahannya terjangkau. Pokoknya buat kalian wajib coba resep ini. Dan untuk satu lagi, kuning telurnya itu pecah, nggak apa-apa ya. Matikan dulu untuk mixernya, masukkan kuning telur yang pecah itu. Nyalakan kembali mixernya, lalu kocok sampai rata. Nah, boleh kita matikan dulu mixernya untuk bagian pinggir yang belum kita ratakan. Boleh kita ratakan dulu dengan spatula. Setelah itu, boleh kita nyalakan kembali mixernya. Dikocok sampai benar-benar adonannya mengembang dan tercampurnya itu maksimal ya. Nah, buat kalian yang tidak suka untuk membuat kue bolu tanpa pengembang, tanpa SP, tanpa baking powder, atau tanpa pengembang bahan lain-lainnya, ini recommended banget. Bahannya terjangkau, cara membuatnya sangat mudah ya. Ikuti terus aja cara pembuatannya. Nah, ini barusan aku memasukkan 200 gram tepung terigu dan 2 sendok makan susu bubuk putih ya. Ini kita ayak aja supaya tekstur bolunya itu lebih lembut juga, anti bantat, mengembang sempurna. Untuk selanjutnya ini diratakan cuma pakai spatula aja ya, jadi tidak menggunakan mixer. Nah, ini kita aduk menggunakan teknik aduk balik dari ke bawah lalu ke atas. Nah, seperti yang di video ini, kita campurkan semua adonan ini hingga tercampur merata. Dan harus pelan-pelan ya untuk meratakannya. Dan ini karena aku edit dengan kecepatan yang cepat, jadi terlihatnya itu cepat-cepat, tapi ini aslinya itu perlahan. Dan ingat harus perlahan ya, supaya adonannya tidak turun ya, dan alias kue bolunya tidak amblas dan bantat. Oke, untuk selanjutnya sisihkan 5 butir putih telur. Ini putih telurnya sisihkan di wadah yang lebih lebar, lalu nyalakan mixer dengan kecepatan yang tinggi sampai putih telurnya itu mengembang, putihnya terlihat pucat ya. Nah, kira-kira untuk tekstur putih telurnya seperti yang di video ini ya. Oke, ini setelah itu kita boleh matikan mixernya. Lalu kita akan satukan dengan bahan yang pertama yang udah aku siapkan. Nah, ini yang warnanya kuning karena ada kuning telur dan margarin. Lalu kita campurkan dengan putih telurnya secara bertahap juga ya, supaya tidak turun. Lalu kita aduk menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Ingat harus perlahan supaya adonannya tidak turun ya. Oke, ini kita lakukan semua sampai putih telurnya itu habis dan tercampur dengan bahan yang pertama. Nah, ini yang terakhir ya, kita campurkan aja, lalu kita aduk menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Pastikan semua tercampur merata dan putih telurnya itu tidak ada yang mengendap di dasar adonan ya. Nah, kira-kira
Seperti ini teksturnya, ini beneran sangat lembut walaupun tanpa pengembang, tanpa SP, tanpa baking powder, dan tanpa pengembang lain-lainnya juga ya. Untuk loyang udah aku siapkan ukuran 22 cm, diolesi sedikit margarin lalu ditaburi dengan tepung terigu sedikit aja ya, atau buat kalian silakan mau pakai karlo juga boleh. Lalu adonan ini kita sisihkan semua di loyang ya. Untuk oven harus kita panaskan sebelumnya kira-kira 10 menit di suhu 170 derajat Celcius ya, atau silakan disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini harus ratakan dengan lidi supaya tidak ada gelembung ya, tidak ada rongga-rongga dari hasil nanti kue bolu itu. Oke, boleh kita tepuk-tepukan juga supaya tidak ada gelembung. Nah, ini untuk ovennya udah aku siapkan, jadi udah panas, masukkan aja. Kita panggang di suhu 170 derajat Celcius. Pertama kita menggunakan api bawahnya aja selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit, ini kita panggang lagi di suhu 170 derajat Celcius, lalu menggunakan api atas bawah selama 20 menit. Total pemanggangan 40 menit, jadi di setting ya. Pertama, kita setting bagian api bawah 20 menit, lalu 20 menit lagi api atas bawah. Nah, ini udah matang ya, boleh keluarkan dari oven. Nah, harus ditusuk dulu menggunakan tusuk lidi. Kalau kering artinya kue bolunya udah matang, lalu angkat, lalu kita akan keluarkan dari loyang. Kue bolu ini beneran harum banget ya. Kita balik, beneran ini panas, kita buka hati-hati. Wow, hasilnya bener-bener sempurna. Kita balik lagi menggunakan piringnya. Nah, buat kalian, kue bolu ini cocok banget jika tidak ada bahan seperti SP, baking powder, atau buat kalian yang tidak suka pakai pengembang, ini recommended banget ya. Dan saat dipotong beneran ya, ini berasa banget empuk, wangi, warnanya itu sangat cantik ya. Nah, ini pertama kali aku membuat kue bolu yang bener-bener sangat cantik ya. Ini rasanya mengalahkan kue-kue yang premium yang pakai Wisman, tapi ini dijamin enak banget seperti kue-kue yang dijual toko mahal ya. Oke, buat kalian semoga video ini suka dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama sisihkan 5 butir telur utuh di wadah yang lebih lebar, 1 sendok teh SP. Untuk gula putih di sini aku haluskan 200 gram gula pasir putih. Lalu dikocok dengan mixer di kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang dan putih. Nah, buat kalian di sini ya yang suka nanya, Kak, kenapa ya aku bikin kue bolu udah bener, udah ikuti resepnya dan takarannya udah bener, tetapi hasilnya bolunya tidak mengembang alias bantat. Nah, di sini aku kasih tahu tipsnya ya. Dari peralatan itu pengaruh banget. Peralatan untuk bikin kue harus kering, harus bersih dan tidak basah. Dari bahan juga berpengaruh, harus menggunakan bahan-bahan kue yang fresh ya. Oke, ini dilanjut aja sampai adonannya mengembang dan putih ya. Warnanya itu putih. Nah, setelah warna putih adonannya dan mengembang, kita matikan dulu mixernya. Nanti dilanjut ya.
kita akan menambahkan setengah sendok teh vanila cair. Buat kalian mau pakai vanila bubuk juga boleh. Lalu kita lanjutkan kembali, kita mixer dengan kecepatan yang tinggi sampai adonannya tercampur merata. Nah, boleh ya sesekali kita ratakan, matikan dulu mixernya supaya bagian pinggiran adonannya itu tercampur merata. Nah, seperti ini kita ratakan aja menggunakan spatula. Nanti setelah itu kita dilanjutkan, kita mixer kembali sampai adonannya ini benar-benar mengembang sempurna ya. Nah, ini untuk adonannya sudah mengembangnya sempurna banget, tercampur merata. Lalu matikan mixernya, siapkan saringan. Lalu kita akan sisihkan tepung terigu 200 gram protein sedang dan 2 sendok makan susu bubuk putih, 1/4 sendok teh baking powder. Kalau nggak ada, buat kalian boleh di skip untuk baking powdernya ya. Ini saya saring supaya hasil bolunya teksturnya itu lembut. Oke, selanjutnya sebelum dinyalakan mixernya kita ratakan dulu supaya tepungnya itu tidak berantakan ya. Setelah itu kita nyalakan mixer dengan kecepatan yang rendah supaya adonannya tidak turun juga. Setelah itu kita cabut aja baling-balingnya. Lalu kita ratakan dengan spatula sampai benar-benar tercampur merata. Harus pelan-pelan ya supaya adonannya tidak turun juga. Oke, ini tipsnya lagi ya buat kalian. 200 gram margarin cukup sampai meleleh aja, jangan sampai berminyak ya, supaya nanti hasil kue bolunya itu tidak kering ya. Saat dimakan kue bolunya tidak seret, kue bolunya lembab dan mengembangnya sempurna. Oke, ini langsung aja kita aduk menggunakan spatula dan harus perlahan juga sampai tercampur rata. Jangan sampai margarinnya itu tertinggal di dasar adonan supaya kue bolunya anti gagal, anti bantat ya. Ini margarinnya cukup dipanaskan di air yang panas sampai meleleh aja. Oke, selanjutnya di sini kita akan tambahkan dengan 1 saset atau setara dengan 65 ml santan instan, lalu ada 1 sendok teh pasta pandan dan 1 sendok teh pasta kopi mocha. Ini kita campurkan ya. Dan lalu kita ratakan lagi menggunakan spatula, harus perlahan ya, ingat harus perlahan, jangan pakai tenaga supaya nanti kita mendapatkan kue bolu yang mengembang sempurna. Oke, setelah merata, untuk loyang udah aku siapkan ya. Loyangnya kita beri olesan tipis-tipis margarin dan kita beri taburan tepung terigu itu supaya tidak lengket ya. Kalau buat kalian mau pakai karlo juga boleh ya. Untuk loyang ukurannya 22 cm, untuk tingginya kurang lebih 7-8 cm. Oke, adonan semua kita sisihkan di loyang. Lalu untuk oven di sini sudah aku panaskan sebelumnya. Jadi ovennya itu harus panas. Pemanggangan kue bolu kita harus mempersiapkan ovennya harus panas ya, supaya nanti kue bolunya mengembang sempurna. Oke, setelah itu bagian atasnya kita ratakan dengan spatula. Nah, sekarang kita pindahkan, kita masukkan ke oven yang udah disiapkan, udah panas ya. Kita panggang selama
35 menit di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Nah, setelah 35 menit kue bolu ini kita buka tutup ovennya, lalu kita keluarkan dari oven. Ini hati-hati panas ya. Kita tes tusukannya, kalau udah kering artinya kue bolu ini udah matang. Boleh diangkat lalu kita sisihkan, keluarkan dari loyang. Wow, ini hasilnya ya, mengembang sempurna. Kita langsung aja, nggak usah lama-lama, potong-potong saat hangat kue bolu ini ya. Berasa banget empuknya, wangi. Nah, buat kalian wajib coba resep ini. Bahannya terjangkau, dijamin anti gagal, anti bantat, asal kalian ikuti cara resepnya ya. Oke, buat kalian semoga video ini suka dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Sisihkan di wadah 5 butir telur utuh segar dan tambahkan 1 sendok teh SP. Tambahkan juga dengan 200 gram gula pasir putih. Sekarang kita kocok dengan mixer menggunakan kecepatan yang tinggi. Setelah adonan ini mulai mengental, warnanya putih ya, matikan dulu mixernya, lalu tambahkan dengan setengah sendok teh vanila cair. Lalu kita kocok kembali dengan mixer menggunakan kecepatan yang tinggi supaya bagian pinggirnya itu tercampur merata. Sesekali untuk mixernya kita matikan dulu, lalu dilanjut kita ratakan menggunakan spatula ya. Oke, sekarang kita nyalakan kembali untuk mixernya. Kocok menggunakan kecepatan tinggi sampai benar-benar adonannya ini mengembang maksimal. Warna adonannya putih, mengembang juga dan berjejak. Nah, seperti ini kira-kira. Sekarang kita siapkan saringan, lalu kita tambahkan dengan 240 gram tepung terigu dan 2 sendok makan susu bubuk, 1/4 sendok teh baking powder. Oke, buat kalian yang suka nanya, Kak, kenapa bahan keringnya harus disaring? Supaya nanti hasil bolunya itu lebih lembut, lembutnya seperti kapas ya. Oke, sekarang dilanjut kita ratakan. Sebelum dinyalakan mixernya, kita ratakan dulu supaya bahan keringnya itu tidak berhamburan kemana-mana ya. Nah, setelah cukup kita ratakan, boleh kita nyalakan mixernya menggunakan kecepatan yang rendah. Kecepatan yang rendah, jangan sampai pakai tenaga untuk mengaduknya supaya adonannya itu tidak turun dan tidak kempes saat kita oven ya. Oke, ini setelah nanti tercampur merata, adonan ini kita akan tambahkan juga dengan margarin ya. Nah, buat kalian ya teman-teman semua, sarankan ini tipsnya supaya membuat hasil bolunya itu anti gagal. Cukup kalian tonton aja resep video yang aku bagikan ya. Dari margarinnya ini penting banget, margarinnya harus teksturnya seperti ini, jadi kita panaskan jangan sampai berminyak.
cukup sampai meleleh aja. Dijamin kalian bisa membuat kue bolu yang super lembut, anti gagal, anti kempes, dan mengembangnya sempurna. Oke, dilanjut, kita kocok menggunakan kecepatan yang rendah sampai margarin dan bahan semuanya itu tercampur merata. Oke, sekarang boleh kita matikan mixernya, lalu kita akan copot baling-baling mixernya. Kita ratakan kembali dengan spatula, ini supaya maksimal. Untuk margarinnya jangan sampai ada yang tersisa di dasar adonan ya, supaya tidak bantat juga. Oke, setelah rata semuanya, kita siapkan loyang. Untuk loyang ukurannya kita pakai 22 cm, sudah diolesi margarin dan tepung ya. Masukkan adonan kue bolu ini ke loyang. Lalu setelah itu kita akan panggang di oven. Nah, untuk ovennya itu harus dipanaskan dulu sebelumnya ya. Jadi ovennya itu dalam keadaan yang sudah panas supaya kue bolunya mengembang sempurna juga ya. Oke, untuk ovennya kita setting. Kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 35 menit, atau silakan disesuaikan dengan oven masing-masing. Karena oven masing-masing tingkat kepanasannya itu berbeda ya. Nah, setelah 35 menit ini sudah matang, bolunya mengembang ke atas ya. Buka tutup ovennya, lalu kita keluarkan kuenya, lalu kita tes tusukan aja, kita angkat. Kalau kering tusukannya artinya bolunya udah matang, boleh diangkat lalu kita sisihkan. Langsung aja panas-panas nggak apa-apa, kita balik aja ya. Nah, ini dia hasilnya, kue bolunya harum, wow, mengembang sempurna. Cantik banget, warnanya menggoda. Saat kita potong berasa banget empuknya ya. Nah, ini tuh kita potong aja semuanya. Nah, ini bolu ini kita kasih untuk takjil ya. Oke, buat kalian gimana untuk cara membuatnya? Sangat mudah kan, bahannya terjangkau. Oke, buat kalian semua teman-teman, jadi nggak usah bingung ya mau cari tajil apa, silakan. Ini ada rekomendasi dari aku. Bikin kue bolu aja sangat mudah, simple, bahannya terjangkau, pasti bikin ketagihannya, rasanya enak banget. Tuh kelihatannya dari warnanya cantik, menggoda, harum ya. Oke, buat kalian semoga video ini suka, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama sisihkan 200 gram margarin di wadah yang lebih lebar. Lalu tambahkan dengan 150 gram gula pasir putih yang sudah aku haluskan. Kita kocok bahan ini dengan mixer menggunakan kecepatan yang tinggi sampai adonan ini mengembang dan warna adonannya pucat ya. Nah, untuk sesekali matikan dulu untuk mixernya, kita ratakan bagian pinggir yang belum kita ratakan. Kita ratakan dengan spatula ya, lalu kita lanjutkan kocok kembali sampai adonan ini benar-benar mengembang dengan maksimal. Oke, sekarang dilanjut tambahkan juga dengan setengah sendok teh vanila cair. Buat kalian boleh diganti dengan vanili bubuk ya. Lalu kita kocok kembali sampai rata. Setelah merata, tambahkan 5 butir kuning telur. Ini kita masukkannya secara bertahap satu per satu ya. Sambil kita kocok cukup sampai rata aja. Nah, ini kita masukkan semua telurnya hingga habis ya. Nah, setelah semua telur masuk dan rata,
Lalu kita siapkan saringan dan kita sisihkan juga 180 gram tepung terigu pro sedang. Nah, untuk selanjutnya tambahkan juga dengan 2 sendok makan penuh susu bubuk putih ya. Ini adonan dan bahan yang keringnya itu harus disaring supaya tidak ada bahan yang masih menggumpal dan supaya tekstur bolunya juga lembut. Oke, dilanjut sebelum nyalakan mixer, ratakan dulu supaya tidak berhamburan bahan keringnya. Lalu kita nyalakan dengan kecepatan yang rendah di kecepatan 1. Kita campurkan aja cukup sampai rata, nggak usah lama ya. Supaya adonan ini tidak turun saat dipanggang itu tidak ambles alias bantat ya. Cukup sebentar aja lalu copot baling-balingnya. Lalu kita akan ratakan untuk bagian pinggirnya itu kan. Kita ratakan aja dengan spatula yang belum kita campurkan. Setelah benar-benar adonan ini tercampur secara maksimal, lalu sisihkan dulu, siapkan wadah lain, sisihkan 5 butir putih telurnya aja. Sekarang kita kocok dengan kecepatan yang tinggi sampai adonan ini mengembang. Jadi adonan ini nggak usah sampai kaku banget, cukup sampai mengembang. Nah, teksturnya seperti ini, soft stick ya. Tuh. Oke, lalu kita sisihkan di bahan yang pertama putih telurnya. Kita campurkan aja semuanya. Ini diaduk-aduk menggunakan teknik aduk balik. Jadi nggak usah pakai tenaga juga, perlahan supaya adonannya itu tidak encer juga ya. Jadi jangan terlalu lama untuk mencampurkan atau mengaduknya. Nah, setelah bahan ini benar-benar tercampur merata, kita akan siapkan coklat. Ini aku pakai coklat batang 54 gram. Udah dilelehkan ya. Lalu kita ambil adonan beberapa bagian. Jadi enggak setengahnya, cuma beberapa bagian kira-kira 3 centong ya. Oke, ini kita campurkan bahan putihnya dengan coklat batang yang udah dilelehkan. Dan buat kalian juga kalau tidak ada coklat batang silakan mau pakai coklat bubuk atau pasta coklat ya. Oke, ini kita aduk-aduk aja dengan spatula hingga tercampur rata. Nah, untuk loyang di sini aku pakai ukuran 20 cm dan untuk loyangnya sudah aku olesi dengan margarin dan sedikit ditaburi dengan tepung terigu ya. Itu supaya tidak lengket. Oke, ini adonannya semuanya udah siap. Nah, ini loyangnya juga udah siap ya, udah disiapkan. Sekarang pertama kita sisihkan adonan kuenya yang aku udah kasih pasta coklat atau coklat batang ya. Dan setelah itu atasnya kita sisihkan adonan kue yang original ya. Nah, yang putih ini terus aja kita kerjakan semuanya sampai habis adonannya ya. Nah, buat kalian yang mau dipanggangnya dengan oven tangkring juga boleh menggunakan api sedang cenderung kecil tapi jangan terlalu kecil banget, sedang cenderung kecil ya. Dan dipanggangnya itu ovennya jangan atasnya jangan dibuka ya, ditutup aja dan dipanggang selama kurang lebih 40 menit atau silahkan disesuaikan aja. Nah, untuk bagian atasnya setelah selesai semua adonannya kita sisihkan di loyang, sisakan aja sedikit yang adonan udah dikasih coklat itu ya. Sisakan sedikit untuk kita beri motif atasnya. Cuma menggunakan tusuk lidi, gampang banget ya pokoknya. Oke, ini ratakan aja. Ini untuk bagian atasnya yang terakhir itu original yang tidak pakai pasta coklat dan untuk hiasannya kita sisakan sedikit yang udah dikasih coklat. Oke, tuh gampang banget, cuma dibentuk dengan tusuk lidi aja. Ini cantik ya, atau silakan buat kalian disesuaikan juga boleh ya
Nah, untuk pemanggangan sebelumnya udah aku panaskan selama 10 menit. Jadi pemanggangannya harus udah panas. Oke, sekarang kita masukkan aja ke oven, dipanggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 35 menit. Nah, setelah 30 menit, boleh kita turunkan suhunya menjadi 150 derajat Celcius selama 5 menit aja menggunakan api atas ya, supaya matangnya rata. Dan ini udah matang kuenya, kita tes tusuk. Untuk tusukannya kering artinya kuenya udah matang. Boleh kita keluarkan dari oven lalu kita keluarkan juga bolunya dari loyang. Nah, ini cantik banget, wangi lagi. Oke, ini kita akan potong-potong. Tuh, berasa banget empuknya ya. Nah, buat kalian gimana? Gampang ya? Untuk cara membuatnya, silakan kalian coba resep ini, dijamin bakalan ketagihan. Karena bolunya itu beneran enak, wangi, lalu empuk ya, tanpa pengembang, tanpa SP juga. Silakan dicoba. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama sisihkan 200 gram margarin, sisihkan di wadah. Nah, ini tuh margarinnya aku potong-potong supaya lebih mudah aja. 170 gram gula pasir putih yang sudah dihaluskan, 2 saset atau setara dengan 78 gram susu kental manis putih, setengah sendok teh vanila cair. Buat kalian mau pakai vanila bubuk juga boleh. Nah, sekarang kita kocok adonan ini dengan mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi. Nah, untuk sesekali boleh kita matikan dulu untuk mixernya dan kita rapihkan atau kita ratakan untuk bagian pinggir ini dengan spatula agar semua bahannya tercampur dengan rata. Nah, untuk sekarang boleh kita nyalakan lagi mixernya. Kita kocok kembali adonan ini menggunakan kecepatan yang tinggi sampai adonannya mengembang dan warna adonannya pucat. Nah, ini untuk adonannya sudah mengembang dan warna adonannya putih pucat. Lalu kita tambahkan 5 butir kuning telur. Kita masukkan aja satu persatu sambil kita kocok adonan ini. Ini supaya adonannya gampang tercampur rata aja. Jadi kita masukkan kuning telurnya secara bertahap ya. Nah, setelah semua kuning telurnya dimasukkan ya, sambil dikocok, lalu kita ratakan juga untuk bagian pinggirnya dengan spatula supaya tidak ada bahan atau kuning telurnya itu masih mengendap di dasar adonan ya. Oke, untuk selanjutnya kocok kembali dengan kecepatan tinggi sampai benar-benar adonannya tercampur dengan maksimal ya. Nah, kalau udah adonannya tercampur dan mengembang seperti ini, sisihkan dulu. Sekarang siapkan wadah lain, sisihkan saringan di wadah ini. Lalu kita masukkan aja 170 gram tepung terigu protein sedang, 1 saset atau setara dengan 3 sendok makan susu bubuk putih ya. Ini harus disaring supaya tidak ada bahan yang menggumpal, bahan kering ini ya. Oke, sekarang kita sisihkan di bahan yang pertama untuk tepung dan susunya. Lalu kita campurkan dan kita aduk juga dengan spatula. Semua bahan ini harus tercampur dengan rata. Nah, adonan ini sudah tercampur merata, sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan wadah lain, lalu sisihkan 5 butir putih telurnya aja. Sekarang kita kocok dengan mixer menggunakan kecepatan yang tinggi sampai putih telurnya itu berbusa, putih dan kaku ya.
Nah, untuk selanjutnya siapkan 3 sendok makan coklat bubuk dan 5 sendok makan air panas, ratakan, sisihkan. Selanjutnya bahan tadi yang udah aku siapkan ya. Lalu kita campurkan dengan putih telurnya ya. Lalu kita aduk-aduk dengan spatula sampai benar-benar putih telurnya itu tercampur rata, dan kita pastikan juga jangan sampai putih telurnya masih mengendap di dasar adonan ya, supaya nanti hasil kuenya itu benar-benar mengembang, anti gagal dan anti bantat juga. Nah, untuk adonan ini setelah merata, lalu kita campurkan dengan coklat tadi ya yang udah dicairkan dengan air panas. Nah, ini sebagian adonan cuma 1 centong aja kita campurkan ke coklatnya supaya mudah aja. Lalu kita masukkan aja semua coklat yang ada di mangkuk ya. Kita ratakan dengan spatula, diaduk-aduk sampai tercampur rata, dan pastikan untuk coklatnya itu jangan sampai ada di dasar adonan ya, supaya nanti saat proses pemanggangan bolunya itu tidak turun ke bawah alias kempes. Tambahkan juga dengan 1 sendok teh pasta coklat, buat kalian mau diganti dengan susu kental manis coklat juga boleh ya. Nah, ini adonannya diaduk-aduk menggunakan spatula. Ini perlahannya, jangan keburu-buru supaya adonannya tidak kempes ya. Oke, untuk selanjutnya kita sisihkan beberapa bagian 3 centong ya di wadah lain, lalu kita tambahkan 50 gram keju yang udah diparut, lalu kita ratakan dengan sendok ini sampai tercampur rata. Setelah rata sisihkan, lalu kita akan sisihkan di loyang. Untuk loyang ukuran 20 cm, tingginya 7 cm. Ini kita olesi aja dengan Carlo. Carlo itu campuran tepung, minyak dan margarin, jadi perbandingannya 1 sendok teh semuanya ya. Oke, selanjutnya kita sisihkan aja pertama ini yang tidak pakai keju ya. Nah, lalu kita ratakan untuk bagian atasnya dengan spatula. Oke, setelah merata kita sisihkan adonan yang udah dikasih keju yang udah diparut itu ya. Sisihkan aja semua yang ada di mangkuk. Lalu untuk atasnya harus diratakan supaya rapih ya. Nah, selanjutnya kita sisihkan adonan yang terakhir yang tidak kita pakai keju yang sudah diparut itu, sisihkan aja semua adonannya. Lalu untuk atasnya kita ratakan juga dengan spatula supaya rapi. Nah, ini adonan kue yang udah siap kita panggang, dihentak-hentakan supaya tidak ada gelembung. Untuk pemanggangan harus dipanaskan dulu sebelumnya selama 10 menit, jadi ovennya udah panas ya. Kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 40 menit, atau silakan disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini tuh udah matang ya, boleh kita keluarkan kuenya dari loyang. Wah, ini dia hasilnya, walaupun tanpa SP, tanpa pengembang, tanpa baking powder dan soda kue, bener-bener hasilnya sempurna. Potong-potong berasa banget empuknya ya. Oke, buat kalian selamat mencoba, semoga video ini suka dan semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Nah, ini buat kalian, kita lihat untuk bagian dalamnya lembut banget, tanpa pori, wangi, enak. Dan buat kalian mau untuk ide usaha ataupun ide bisnis, silakan disesuaikan aja dengan harga di kota masing-masing ya. Jangan lupa subscribe, tonton terus video ini. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama pecahkan 4 butir telur utuh di wadah yang lebih lebar. Kalian harus menggunakan telur yang masih segar. 170 gram gula pasir putih dan setengah sendok teh vanila cair. 1 sendok teh SP, kalian boleh diganti juga dengan ovalet atau TBM. Oke, selanjutnya adonan bahan ini kita kocok dengan mixer menggunakan kecepatan tinggi
sampai adonan ini mengembang, kental, dan berjejak. Nah, berjejak itu ketika kita angkat mixernya, tuh berjejak ya. Oke, selanjutnya siapkan saringan lalu sisihkan 170 gram tepung terigu protein sedang dan 2 saset coklatos. Kalian boleh diganti juga dengan coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh soda kue. Bahan ini harus disaring supaya bahan keringnya tidak ada yang bergerindil dan kalian nanti hasil membuat kue bolunya itu lembut ya. Oke, selanjutnya kita ratakan aja dengan mixer dengan kecepatan yang rendah di kecepatan 1 ya. Ini sampai tercampur rata aja. Nah, untuk membuat kue bolu yang hasilnya mengembang, tidak bantat, kalian harus menggunakan wadah yang kering, bersih, dan tidak mengandung minyak. Dan bahan lainnya itu harus yang masih fresh, masih baru dan segar ya. Oke, selanjutnya tambahkan 1 saset susu SKM putih. Lalu kita ratakan. Nah, ini cukup sampai merata aja ya. Oke, kalau udah rata boleh matikan dulu mixernya, lalu kita campurkan dengan 97 gram coklat batang yang udah aku lelehkan. Nah, kalian boleh diganti juga dengan pasta coklat, silakan disesuaikan ya untuk penggunaan pasta coklat. Nah, ini aku campurkan dulu sedikit ya di wadah yang ada coklatnya, lalu kita sisihkan di wadah yang sudah ada adonan yang lebih banyak, lalu kita campurkan, lalu kita aduk dengan mixer aja dengan kecepatan yang rendah sampai tercampur rata aja ya. Oke, ini kita ratakan kembali semua adonannya hingga tercampur, benar-benar harus tercampur ya. Dan yang terakhir kita akan campurkan juga atau ditambahkan dengan 150 gram margarin. Ini margarinnya cukup sampai meleleh, jangan sampai berminyak ya. Supaya bolu kalian itu tidak seret ketika dimakan ya. Oke, ini campurkan aja atau kita mixer dengan kecepatan rendah di kecepatan 1 hingga tercampur merata. Setelah itu kita akan ratakan dengan spatula ini supaya memastikan bahan adonan yang lainnya itu tidak ada yang masih mengendap di dasar adonannya. Oke, kita aduk-aduk aja menggunakan teknik aduk balik, yaitu dari bawah ke atas terus aja hingga semuanya benar-benar tercampur dengan maksimal. Kalau udah, lalu kita sisihkan di loyang. Nah, untuk loyang ini aku pakai ukuran 20 cm, sudah diolesi margarin dan dikasih sedikit tepung. Tujuannya supaya tidak lengket saat kita mengeluarkan kue bolu dari loyang ya. Kita masukkan adonan ini semuanya aja di loyang ya. Setelah itu jangan lupa kita ratakan menggunakan tusuk lidi ya. Cukup diratakan aja. Ini supaya tidak ada yang masih menggelembung ya. Oke, lalu kita akan panggang di oven. Ovennya udah dipanaskan dulu ya sebelumnya selama 10 menit. Lalu kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 40 menit. Nah, ini setelah bagian atasnya itu tidak lembek ya dan udah agak keringan, boleh kita kasih topping dengan coklat. Dan ini aku pakai coklat choco chip ya. Boleh disesuaikan aja ya buat kalian. Kalian mau pakai toppingnya itu keju yang udah diparut juga boleh ya. Pakai coklat batang yang udah diserut juga oke. Oke, setelah semua kita beri topping, lalu kita panggang kembali ya. Kita panggang hingga 40 menit
ya, menggunakan api atas bawah selama 40 menit setelah kita kasih toppingnya. Nah, setelah kue bolu ini mengembang dan matang, lalu untuk bagian atasnya itu supaya matang juga, kita akan turunkan suhunya menjadi 150 derajat Celcius menggunakan api atas aja selama 5 menit. Nah, ini udah matang, tes tusuk aja udah matang ya, tusukannya udah kering. Artinya udah matang karena tusukannya itu kering saat ditusukkan. Oke, ini kita keluarkan aja dari loyang kuenya. Wah, ini dia hasilnya mengembang, wangi, wangi banget. Ini beneran wangi coklatnya ya. Oke, ini kita lihat bagian atasnya. Kalian suka kepo ya? Kak, tolong lihat dong bagian atasnya hasilnya. Nah, ini aku lihatkan ya. Aku videokan penampakannya seperti ini. Cantik ya, menurut aku sih cantik. Gimana menurut kalian? Oke, selanjutnya kita potong-potong aja, berasa banget. Udah deh, ini empuk, dijamin. Kalian harus coba resep ini buat teman ngeteh bersama keluarga tercinta, atau kalian mau untuk ide usaha juga boleh. Nah, ini kita lihat penampakan bagian dalamnya empuk banget ya. Tuh, ini beneran kue bolu yang aku buat selama seumur hidup, ini paling enak, paling wangi ya. Pokoknya kalian harus coba. Oke, buat kalian semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, assalamualaikum. Pertama-tama pecahkan teman-teman 4 butir telur utuh di wadah yang bersih. Kemudian tambahkan dengan gula pasir putih 175 gram dan setengah sendok teh vanila cair, boleh diganti dengan vanila bubuk, 1 sendok teh baking powder dan 1 sendok teh emulsifier SP pelembut kue dan sejuput garam. Sedikit aja garamnya, tambahkan 100 ml air putih biasa. Kemudian dikocok bahan ini hingga mengembang putih kental dan berjejak. Untuk lama pengocokannya teman-teman sekitar 10 menit. Atau silakan disesuaikan dengan alat mixer kalian semua ya. Nah teman-teman, tadi aku menambahkan 100 ml air putih biasa. Air putih itu gunanya supaya tekstur kue bolunya nggak kering gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, silakan dicoba resep terbaru untuk membuat kue bolu di video kali ini. Beneran kue bolunya super lembut, lembab gitu ya. Oke, tadi adonannya udah mengembang, lalu ada 200 gram tepung terigu, lalu tambahkan juga dengan 1 sendok makan tepung maizena dan 2 sendok makan susu bubuk. Ini bahan keringnya ratakan. Setelah rata, sisihkan dulu. Ada 150 gram margarin yang udah dilelehkan. Nah teman-teman, sekarang kita masukkan bahan keringnya ke bahan yang pertama itu. Dimasukkannya secara bertahap ya, sambil digantian dimasukkan margarinnya ya. Oke teman-teman, kita ratakan menggunakan mixer aja dengan kecepatan yang sangat rendah ya. Jadi nggak usah pakai kecepatan yang tinggi, nggak usah lama-lama juga, cukup sampai rata aja. Supaya adonannya itu nggak turun dan nggak merubah tekstur adonannya ya. Jadi tekstur adonannya itu tetap stabil dan nggak keenceran. Oke teman-teman, ini terus aja diselang-selingkan antara bahan kering dan margarin, kita masukkan sambil diratakan menggunakan mixer. Nah kalau udah semuanya, matikan dulu ya teman-teman mixernya, lalu kita akan ratakan kembali menggunakan alat spatula seperti ini. Nah ini tuh teman-teman untuk memastikan bahwa adonannya benar-benar secara maksimal tercampur rata dan gak ada margarin yang masih mengendap di dasar adonan gitu. Nah ini dia untuk loyangnya, udah aku olesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung terigu. Buat kalian silakan mau pakai Carlo juga boleh ya. Untuk loyangnya aku pakai ukuran yang 22 cm. Nah ini jangan lupa ratakan atau dihentakkan. Aku pakai tusuk lidi aja, diputer-puter gampang banget supaya nggak ada yang bergelembung. Nah ini dia opennya,
udah dipanaskan sebelumnya selama 10 menit. Oke, dipanggang aja ya teman-teman, dipanggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 40 menit. Nah teman-teman, setelah 40 menit kita menggunakan api atas bawah selama 5 menit. Jadi untuk total panggangnya itu teman-teman 45 menit ya. Ini udah matang dan kita keluarkan dari ovennya, lalu kita sisihkan. Nah, ini tes tusuk, artinya kalau kering tusukannya, bolunya udah matang. Oke, kita akan keluarkan lalu kita sajikan. Ini dia kue bolunya super wangi ya. Langsung aja ya teman-teman, kita keluarkan dari loyang. Ini harus hati-hati karena panas banget ya. Oke, karena ini pesanan Ibu RT, jadi nggak aku review, nggak aku potong ya kue bolunya, mohon maaf. Nah, ini dia penampakannya. Kue bolunya super mengembang, super lembut, super lembab, nggak seret di tenggorokan, dijamin enak banget ya. Oke, buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share-nya. Terima kasih.